di mana setidaknya ada 12 komoditas yang dilarang impor. Terus yang kedua soal tadi masalah hukum yang sebelumnya masih harus selalu taat kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun tentu GIMSI juga punya harapan. Harapannya adalah apabila ada larangan atas komoditas yang diimpor, di mana sebelumnya itu komoditas itu sudah biasa diimpor, tentu GIMSI berharap ada solusi agar supaya pelaku usaha ini tetap bisa melaksanakan kegiatan usahanya. Karena kalau bicara aktivitas perusahaan, di situ di dalamnya ada karyawan, ada keluarganya, ada pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Makanya GIMSI tetap berharap agar regulasi itu benar-benar regulasi yang tujuannya adalah untuk pembinaan, bukan pembinasaan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 terkait keterlibatan berlakunya KUHP, di mana dalam KUHP itu ada keterlibatan aparat penegak hukum atau kepolisian, maka ini juga kami akan berupaya untuk mensosialisasikan hal-hal seperti ini agar tidak menjadi persoalan atau masalah bagi para pelaku usaha. Namun juga sekali lagi, sebagai asosiasi yang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha, tentu harus dibedakan antara pelanggaran yang disengaja dengan karena ketidaktahuan atau kemudian bisa dengan penegak hukum. Sanksi administrasi atau sanksi-sanksi yang lainnya, kita inginnya atau berupaya untuk tidak terjadi dan tidak banyak yang mengalami hal tersebut. Dengan faktor yang ada saat ini, kira-kira optimis nggak bahwa impor masih bisa lancar tahun ini? Supaya kegiatan importasi ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Karena tadi orang mau buat usaha itu kan nggak gampang. Kalau selama ini mereka sudah melaksanakan kegiatan usahanya dan bisa berjalan dengan lancar, kalau ada regulasi, tentu regulasinya juga harus bisa memberikan ruang yang kalau seandainya itu dianggap ada sesuatu pelanggaran, sedapat mungkin harus dilihat pelanggarannya itu faktor disengaja atau karena ketidaktahuan. Itu harus dibedakan. untuk dampak larangan. Berdampak kepada penurunan aktivitas impor, ini sektor usaha lain juga pasti terdampak. Karena impor berkaitan dengan kegiatan usaha sektor lain. Ada pelabuhan, ada perusahaan jasa, ada perusahaan lain, ada pergudangan, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bergantung dengan adanya aktivitas atau kegiatan importasi. Nah ini sedapat mungkin jangan sampai berdampak kepada aktivitas sektor usaha lain juga. Apakah sudah GIMSI ke-10 di Jawa Timur ini juga kemudian memunculkan semangat kita untuk mensosialisasikan atau mencari ruang-ruang diskusi agar persoalan-persoalan bisa diatasi. terakhir seberapa penting peran Jatim? Komoditas impor di Indonesia selain tanjung priok, saya kira ini sangat punya peran yang luar biasa, dan karenanya aktivitas impor ini mampu berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Timur dan turut serta dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, karena tidak sedikit masyarakat Jawa Timur selain berbisnis atau berusaha di sektor importasi, tapi juga sektor-sektor jasa, sektor-sektor lain yang bergantung kepada importasi ini luar biasa di Jawa Timur. Karenanya semoga ini Jawa Timur semakin lebih lagi dalam berkontribusi dalam memajukan perekonomian Provinsi Jawa Timur dan regret karena memang anggaran kami terbatas. Nah, minggu kemarin saya dapat WA, selamat siang Pak Dirjen, perkenalkan
saya dari panitia Musda Ginsi Jawa Timur ingin mengundang Bapak. Ini siapa? Saya bilang, Pak, anggaran saya terbatas, cuman bisa buat pengawasan. Tenang, Pak, pokoknya tiket penjemputan beres. Terus mikir lagi, saya ngomong apa? Udah Bapak bicara outlook aja deh. Lah, beliau mengeluarkan statement, siapa yang berdagang dengan Iran akan ditambahkan lagi tarifnya 25%. Namun demikian, kalau saya lihat dari data, dalam kondisi demikian, kita di antara 11 negara ASEAN masih bagus. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,04%, gitu ya Pak Dunia. Kenapa baru kuartal 3? Karena resminya BPS akan mengeluarkan untuk year-to-year-nya itu tanggal 2 Februari 2026 untuk kinerja ekonomi dan perdagangan tahun 2025. Dari sisi inflasi juga kita dibanding beberapa negara masih bagus, yaitu sampai bulan November year-to-year itu sebesar 2,92. Ini memang agak tinggi dibanding tahun lalu, karena memang kita lihat beberapa waktu belakangan ini beberapa wilayah kita terkena bencana alam seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, serta beberapa bagian wilayah Indonesia lainnya. Hal ini mengakibatkan beberapa jalur logistik terputus sehingga harga-harga beberapa komoditas mengalami kenaikan, ditambah permasalahan importer ya. Dan terutama saya terima kasih kepada Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pak Supandi ya, yang telah memberikan kesempatan dan banyak sekali bantuan maupun arahan sehingga Ginsi Jawa Timur itu betul-betul menjalankan perannya dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Pandi. Itu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah baik ini bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan kami yang baru. Ya. Dan saya tidak banyak artinya itu memberikan arahan atau apapun ya, karena apa yang sudah saya lakukan selama 2 periode ini menurut saya sudah baik ya. Namun ada hal-hal yang kurang berkenan ya, barangkali ada yang tidak puas dengan pelayanan kami. Pada kesempatan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, gitu. Jadi saya kira ini sambutan saya terakhir ucapkan pada ketum kami Pak Bandi yang mungkin bisa memberikan sedikit sepatah kata ya Pak Bandi ya. Dan harapan saya untuk teman-teman mereka yang pengurus Ginsi ya, pada periode saya itu bisa melanjutkan jauh lebih baik apa yang seperti apa yang saya lakukan. Daerah Musda ke-10 Ginsi Jawa Timur, sebuah momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam rangka mengevaluasi kinerja, merumuskan program kerja, serta memperkuat sinergi kolaborasi antara anggota Ginsi Jawa Timur, serta hari ini juga dilakukan pemilihan ketua BPD Ginsi yang baru. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Organizing Committee Musda ke-10 Ginsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini,
baik yang terlibat dalam persiapan maupun yang telah membantu dalam kelancaran acara hari ini. Tanpa dukungan dari semua pihak, tentu Musda ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Musda ke-10 ini bukan hanya sekedar forum untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, melainkan juga merupakan ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan kolaborasi antar anggota. 1, 2, 3, smile. Gaya Ginsi, smile. Oke, selanjutnya gaya cuannya boleh Bapak Ibu cuan. 2026 semakin cuan untuk kita bersama ya. 1, 2, 3, smile.